Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dangwe, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan teman-teman Dangwe dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan semua urusannya, dimudahkan rezeki, dan tentu bahagia selalu teman-teman Dangwe semua. Hari ini teman-teman Dangwe kita coba bahwa sering terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bahwa apakah saya menerima bantuan sosial, atau juga misalnya ada pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Saya sering didata loh, sering didatangi Pak RT, Pak Garus atau apa, tetapi saya tidak pernah mendapatkan bantuan. Padahal saya layak, misalnya begitu. Nah, itu sering terjadi di tengah-tengah masyarakat. Nah, oke, hari ini kita coba akan menguraikan kepada teman-teman semua. Kita ingin menyampaikan kepada teman-teman semua, apakah kita penerima bantuan sosial atau tidak. Maka itu sebenarnya bisa kita cek, bisa kita lihat langsung sebenarnya kan gitu. Tetapi memang untuk bisa mendapatkan bantuan sosial dari Kementerian Sosial itu, syaratnya kalau sekarang itu harus terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial atau yang sering disebut dengan data DTKS. Data DTKS itu biasanya diinput oleh operator yang ada di desa. Artinya itu bisa dicek di sana apakah misalnya data kita tercatat atau sudah dimasukkan di entry di data DTKS desa atau kelurahan. Ataupun misalnya kalau kita memang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten misalnya, kita bisa cek langsung ke dinas sosial setempat. Itu biasanya karena memang ini bantuan sosial itu biasanya langsung ke Kementerian Sosial, yang dalam hal ini kalau di daerah ada dinas sosial biasanya. Oke teman-teman sekalian, kita coba lihat bagaimana cara kita untuk mengetahui kalau seandainya bahwa kita merasa sudah data kita diinput di data DTKS, kemudian kita belum tahu nih, kita ragu nih apakah kita misalnya sudah mendapatkan bantuan atau belum dari Kementerian Sosial gitu. Nah, kan kita coba cek nih, begini caranya teman-teman sekalian untuk bisa mengetahui apakah kita penerima bantuan atau tidak di Kementerian Sosial. Oke, sekarang kita coba cari, biar gampang nih, cari aja kita misalnya di browsernya Google itu kita cari cek bansos, bansos. Oke. Dia akan keluar banyak sekali tampilan, ada berita, ada macam-macam. Dan kita kalau sudah ketemu yang begini, kita ini ada pada dashboardnya Kementerian Sosial Republik Indonesia nih, yang memang nama situsnya ya, memang cek bansos Kemensos. Nah, cek bansos Kemensos ini nanti kalau kita masuk ke cek bansos.kemensos.go.id, nanti muncul tampilannya seperti ini. Ini saya bukanya di dashboard komputer ya, bukan dashboard, saya bukanya di desktop komputer ini. Dan ini juga bisa dibuka di HP sebenarnya, tidak harus menggunakan komputer, cuma kebetulan saja saya menggunakan komputer hari ini. Nah, nanti kalau sudah muncul seperti ini ya, kita isi permintaan pilihan datanya nih. Pertama, pilihan provinsi. Nah, kita provinsinya mana? Nah, misalnya saja kita provinsinya Bengkulu. Oke. Kalau Bengkulunya sudah, kita masukkan lagi pilihannya, pilihan kabupaten. Kabupaten kita kabupaten apa? Kita contoh misalnya Kabupaten Kepahyang. Kemudian kecamatan. Nah, kita ambil contoh
Kecamatan Merigi. Nah, baru kita masuk ke desa. Nah, desanya ini kita ada banyak desa, kita masuk ke Batu Ampar. Oke. Nah, kalau ini semua sudah diisi, ini ada apa namanya, permintaan nama penerima manfaat, atau kalau di sini disingkat nama PM atau penerima manfaat. Nah, tetapi nama penerima manfaat ini harus sesuai dengan KTP. Sesuai dengan KTP-nya Bapak Ibu sekalian atau teman-teman sekalian. Oke, sekarang kita coba lihat misalnya namanya. Saya punya ini enggak ya, misalnya contoh ini nama contoh. Nah, kita masukkan misalnya Solihin. Nah, ini ada namanya, ini kita coba lihat di desa ini namanya Solihin. Kemudian kita ini cek lagi, ini ada kode yang harus dimasukkan. Nah, ini ada kode yang disiapkan di sini ya. Nah, kode ini harus kita masukkan. Itu ada huruf X kecil, kemudian ada 7, kemudian N, kemudian G. Oke, kita cari data. Oke, dan ternyata ini dia datanya. Ini Pak Solihin masuk ke data DTKS. Kalau keluar begini nih, kalau misalnya keluar seperti ini sudah dipastikan bahwa nama tersebut sudah masuk di DTKS. Ini Pak Solihin misalnya, Pak Solihin umur 67 tahun. Nah, ini ada beberapa pilihan bansos ya. Ada beberapa macam bansos. Ada BPNT, kemudian ada BST, ada PKH, kemudian ada PBIJK, kemudian ada BLT BBM, kemudian ada bantuan yatim piatu, rumah sejahtera terpadu RST. Oke, dan masih ada nih beberapa ini ada permakanan, kemudian ada sembako adaptif. Nah, ini macam-macam bantuan yang ada di Kementerian Sosial ya, yang didistribusikan biasanya berdasarkan data DTKS. Tetapi memang tidak semua data yang semua orang ya, tidak semua orang yang berada di data DTKS itu pasti menerima bantuan, karena biasanya memang ada antriannya kali ya, mungkin ya begitu. Kita masih menunggu. Nah, Pak Solihin ini ternyata dia penerima PBIJK. Ini apa ya PBIJK nih ya? Salah satu bantuan yang pastinya ya. Nah, ini pada bulan Juli 2023. Dan selain itu beliau belum mendapatkan bantuan apapun. Nah, begini. Nah, ini cara ceknya. Oke ya teman-teman ya. Kita coba cek satu lagi ya. Ada salah satu nama juga ini. Ini kita tutup dulu. Sekarang kita masuk ke sini. Oke, sekarang kita coba masukkan Taswin. Kemudian kodenya kita masukkan lagi, A kecil, kemudian G kecil, huruf C kecil, dan Z kecil. Z. Oke, cari data. Iya, ini teman-teman sekalian juga muncul Pak Taswin ini umur 53 tahun. Ya. Dan sini kita bisa lihat bahwa misalnya Pak Taswin
ini mendapatkan PKH ya, itu sebagai anggota PKH. Kemudian juga sama seperti Pak Suli tadi ada PBI ya. Kemudian dia tidak mendapatkan BLT BBM, tidak. Bantuan yatim piatu tidak. Kemudian rumah sejahtera terpadu atau RST tidak. Kemudian per makanan tidak, sembako adaptif juga tidak. Dia cuma mendapatkan program bantuan PKH. Itu ya teman-teman sekalian ya. Ini cara cek apakah kita menerima bantuan atau tidak. Karena sering kita ragu karena memang mungkin sering ada pendataan atau apa yang rutin dilakukan oleh pemerintah atau aparat desa ataupun yang lain. Kemudian kita bertanya-tanya, jangan-jangan nanti bantuannya tidak disampaikan kepada kita. Sebenarnya tidak perlu khawatir, kita bisa cek langsung. Kalau kita memang penerima bantuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, maka sesungguhnya kita bisa cek di di situs ini, di cek bansos.kemensos.go.id. Ini semua orang bisa akses. Yang pasti ada bisa ada Android atau bisa ada komputer, dan yang kedua dipastikan bahwa itu terhubung kepada internet ya. Kalau tidak terhubung ke internet ini nggak bisa ini itu. Oke ya. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi bahwa ini bisa dicek, bisa kita kalau data kita memang sudah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial. Dan biasanya memang ini diinput dari desa atau kelurahan yang memang ada operatornya biasanya, jadi tingkat desa dan kelurahan. Nah, itu yang memenuhi syarat dan kriteria sebagai orang yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, karena memang tidak semua orang juga bisa masuk ke data DTKS ini. Itu. Oke teman-teman sekalian, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.